Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Aku juga tanya sama Novi, kamu kenapa di podcast juga iya aja? Ya gimana? Udah berapa orang itu? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan Mas DU kali ini akan reaction tentang masih perseteruan Agus sedih ya. Kasus donasi Agus ini nggak selesai guys ya. Ternyata kasus yang beberapa waktu lalu kita mengiranya sudah selesai, ini bukannya selesai beneran, makin rumit ya. Karena donasi yang sebelumnya itu direncanakan diarahkan ke NTT itu menuai polemik lah ya. Dan pengacara Agus melalui Farhad Abbas itu sudah mengultimatum lah ya pihak-pihak yang ingin memberikan donasi itu ke NTT. Dan bukan cuma itu ya, ternyata dari pihak internalnya di sisi yang berseberangan dengan Agus ya, ini ada Novi, Gary, Densu, itu ternyata di balik itu ada ketidaksepakatan ya ternyata ya. Jadi malah bikin semakin rumit lagi ya. Dan infonya sebenarnya Novi juga tidak setuju katanya ya, bahwa itu diarahkan ke NTT. Dan salah satu kuasa hukum dari Lin yang berseberangan dengan Agus juga mengundurkan diri ya, karena secara hukum itu katanya ya melanggar lah ya, atau tidak boleh lah ya. Oke, gimana selengkapnya kita terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, satu hal yang lagi-lagi sangat menarik ya dalam kasus ini, yaitu pernyataan Farhad Abbas juga ya, yang menyatakan bahwa almarhum Alvin Lim itu meninggal karena lihat podcastnya Denny Sumargo ya. Podcast yang mungkin yang dimaksud itu yang keputusan untuk mengarahkan donasi ke NTT ya. Kita lihat selengkapnya guys ya. Oke, kita mulai dari let's go ya. Dari mana ya? Dari sini nih. Farhad menyatakan penyebab Alvin Lim meninggal karena podcast tentang uang Agus mau disumbangkan ke NTT ya. Ini. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat saya dia shock. Dan karena ada tulisan setarik kertas di dinding supaya miskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang gitu? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya. Nah, jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah merasa marah, dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Bang, Densu juga mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi memperpanjang. Dan bagi Ya, ini pernyataan yang cukup mengejutkan ya, dan tentu saja kontroversial ya. Ini belum ada klarifikasi dari pihak keluarga juga ya tentang pernyataan Farhad Abbas ini.
kita tidak tahu juga posisi Farhad Abbas ini pada saat menyampaikan ini sebagai apa ya, sebagai rekan aja, setim pengacara atau mewakili keluarga atau ya atau gimana ya. Ya intinya pernyataan ini ya kita baca lagi ya di captionnya ini. Farhad menyatakan penyebab Alvin Lim meninggal karena podcast tentang uang Agus mau disumbangkan ke korban NTT ya. Ini sungguh apa ya, kontroversial ya. Oke, lanjut aja ya. Ini adalah Rasman, Pak Rasman. Dia bilang pesan ke saya, ini saya buka saja, Bang, tolong hubungi Pak Herwanto. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Novi. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Pak Irjen Pol Riki Sitohang. Saya ingin berbaikan. Itu semua dia sampaikan. Dan itu saya teruskan. Boleh kalian tanya Bang Riki, saya telepon 1, 2, bahkan sampai 3 kali mengajak Bang Riki duduk. Dan sudah kita agendakan di Senin, dalam minggu ini akan duduk. Herwanto juga ada di situ. Nah, jadi Adinda Herwanto juga saya telepon. Adinda, kita duduk ya dengan Pak Alvin Lim. Oh siap Bang. Jadi ini sudah semuanya menyatakan bersedia. Pak Alvin Lim pun dia dengan senang. Oke Bang, kalau bisa secepatnya. Nah kemudian juga Bang Riki juga. Nah ini Bang Riki juga akan datang ke sini. Kemudian Herwanto juga datang. Nah Novi juga sudah kita komunikasikan. Nah ternyata Tuhan berkehendak lain. Besok seharusnya saya, Pak Alvin Lim, Bang Togar Situmorang, kemudian Bang Andar Situmorang, kami akan preskon. Sudah diagendakan di apartemen beliau. Setelah itu akan bareng-bareng ke Mabes Polri. Nah, tetapi karena faktanya begini, tentulah kita berduka dan nanti kita akan lihat tindak lanjutnya. Jadi saya melihat dari sosok seorang Alvin Lim adalah seorang yang pemberani, yang konsisten. Banyak orang yang bilang dia nekat, dia ngomong A, B, C keras tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah tanya ke dia, saudaraku ngomong begini itu keras banget loh. Ini kan bisa jadi jatuh fitnah. Udahlah Bang, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu yang saya omongkan. Biar sejarah yang mencatat apa yang saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Jadi semua konsekuensi saya siap. Karena saya untuk mati pun sudah siap. Wah ini yang saya agak ngeri kan, kalimat-kalimat ini. Dan dia bilang, saya ingin di akhir hayat saya akan berjuang untuk apa yang saya yakini. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dia telepon saya, Bang ini ada hadiah ulang tahun, hadiah tahun baru. Apa ini? Dikirimin ucapan dia mencabut laporan terhadap Novi dan Adinda Herwanto. Jadi saya sangat bersedih. Kenapa? Karena di ujung dari kondisi yang sedang ribut ini, beliau sudah bermurah hati dan semua orang bermurah hati untuk duduk. Tapi ternyata kita bertemu justru untuk mengantar beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi itu, dan saya pun masih berpakaian seperti ini karena saya memang keluar rumah pakaian begini lalu mandi dan akan begini. Jadi saya nggak mungkin lagi balik ke rumah saya langsung datang ke sini. Kira-kira begitu. Ucapannya Bang. Saya yakin Pak Alvin Lim adalah orang baik dan Tuhan insya Allah akan memberikan tempat terbaik buat beliau. Dan saya yakin tadi ketika saya bicara dengan Kate, dengan Ibu Pio, istrinya juga dan anaknya dan juga keluarganya, bahwa mudah-mudahan perjuangan beliau akan diteruskan oleh Kate dan tim beliau di Kosan TV, dan saya akan meneruskan banyak hal yang kami diskusi tentang keberanian dari seorang lawyer, dan saya akan meneruskan. Saudaraku, mungkin saudaraku Alvin Lim berada di alam yang berbeda, tapi percayalah, saya Razman Arif Nasution dan teman-teman akan berupaya menegakkan hukum sesuai dengan cita-citamu, yaitu bagaimana lawyer, penegak hukum yang lain, polisi, jaksa, KPK
pengadilan, kita sama-sama penegak hukum, mari kita menempatkan sesuai dengan tugas pokok. Itu yang selalu kami diskusikan. Begitu. Oke. Terima kasih. Ya, ini menarik juga ya pernyataan dari Pak Rasman. Ternyata Alvin Lim sebelum beliau berpulang ya menyampaikan pesan ini katanya sama Pak Rasman ya. Jadi kita baca di captionnya, Alvin Lim ada memberikan pesan kepada Rasman sebelum meninggal agar dipertemukan dan mau berdamai sama Novi, Herwanto, dan Irjen Riki ya. Namun belakangan sama Farhad Abbas juga ya direspon ya. Oke, kita lihat aja ya. Walaupun, tapi yang jelas ya, saya keberatan kalau ada pengacara-pengacara yang menyatakan akan mempertemukan Alvin Lim dengan Herwanto, dengan Novi, itu nggak benar. Ya. Karena di masa-masa terakhir sebelum berpulangnya, itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat menurut saya dia shock. Dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding. Ya, ini selanjutnya sama dengan yang tadi ya. Cuman yang menarik adalah beliau Pak Farhad Abbas ini keberatan ya kalau ada pengacara yang bilang mau mempertemukan ya yang disebutkan tadi lah ya, Pak Alvin Lim dengan orang-orang yang berseberangan dengannya. Jadi pihak Farhad Abbas ini membantah ya, seperti itu ya. Ini yang benar yang mana juga kita nggak tahu ya. Oke, lanjut aja ya. Sejahtera untuk kita semua. Nah, ini Pak Irjen. Ini mungkin yang Riki. terakhir saya bicara tentang masalah Agus ya. Mundur ya. Kalau berkaitan dengan risalah hukum silakanlah yang lain, tapi kalau masalah berurusan dengan Agus sudah capek ya. Karena untungnya juga nggak ada ya. Saya tahu bahwa apa yang disampaikan ini saya sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya yang tidak mengerti, tidak memahami hukum pasti akan merasa bahwa saya berpihak pada Agus kan itu. Jadi begini rekan-rekan media, apa alasan saya mundur? Saya sudah jelaskan kemarin, alasan saya mundur bukan saya mau berpihak kepada Agus. Hingga detik ini saya tetap konsisten. Saya tidak ingin uang ini diserahkan kepada Agus. Ini biar tahu ini seluruh media. Tetapi kita harus patuh taat dengan hukum. Karena pada saat donasi itu dikumpulkan adalah untuk khusus perobatan mata Agus, bukan untuk Agus. Ini harus bisa dibedakan, berkali-kali saya katakan ya. Nah, ternyata di dalam perjalanannya terjadi miss dan lain sebagainya ya. Pengacara-pengacaranya juga memberikan argumentasi masing-masing sehingga terjadilah kekisruhan ini. Nah, kalaupun seandainya mau mengambil langkah, saya setuju banget ya. Seperti saya katakan terdahulu, mau dialihkan semuanya itu ke daerah NTT sana ya. Itu saya malah sebesar, bukan senang lagi berbahagia. Saya ini mantan Kapolda NTT. Oh, saudara-saudara saya di sana, saya 7 tahun bertugas di NTT loh. Bangga dong saya. Tapi saya harus jaga kampung saya. Ya, jangan NTT dianggap jadi buangan kotoran. Hanya dengan alasan mau memberikan bantuan, tapi dengan uang yang bermasalah. Ini yang saya nggak mau. Lebih bagus kalau memang kau punya niat yang tulus, ya. Jangan ganggu-gugat nih, kasih uangmu ke NTT sana. Baru itu namanya gentleman. Jangan dengan alasan kemanusiaan sejahtera. Oke, lanjut ke part 2 ya, ada part 2-nya. Sama-sama nanti, saya sudah ngomong juga dengan beberapa orang NTT juga ya. Termasuk mantan ajudan seorang TT semua. Ayo kita bikin fund untuk donasi khusus. Ayo kita tumpulkan supaya nanti ini bisa kita alihkan ke NTT. Itu real. Peruntukannya untuk saudara-saudaraku yang ada di NTT. Tapi jangan saudara-saudaraku dikotori dengan masalah ini. Saya ikut tersinggung karena saya memiliki NTT gitu loh. Nggak boleh gitu loh. Saya mau bahwa datangnya uluran tangan manusia itu dengan hati yang bersih
jangan gara-gara masalah, jangan gara-gara untuk mencari popularitas. Itu saya nggak suka. Nah, sebelum itu terjadi, saya sudah ingatkan, kalau memang ini mau dialihkan, tolong ikuti petunjuk saya, kamu lakukan pendekatan secara tertulis kepada Agus. Kamu mau nggak diobati melalui yayasan? Kalau memang ada penolakan dari dia, lantarkan surat, yang penting kau sudah terima itu. Ada saksi buktinya. Juga tidak mau dia, ya sudah, kalau gitu kita alihkan untuk pengobatan ataupun untuk keperluan kepentingan yang lebih penting lagi untuk kemanusiaan. Mekanisme harus dijalankan. Saya sudah setuju kemarin mayoritas donatur mau melakukan gugatan itu, kan gitu. Dia udah bagus lah itu. Ternyata di persimpangan jalan terjadi podcast. Densu, Gary yang merasa sudah menjadi ketua yayasan, tapi nggak ngerti etika prosedur, merasa jumawa, ngomong saja seenaknya. Nah, di situ saya kaget dan itu saya tidak tahu itu. Kalau seandainya saya tahu, saya akan cegah. Maka saya katakan, apapun yang kalian lakukan, kami sebagai penasihat hukum kalian tidak pernah tembuskan. Terus posisi kami ini sebagai apa? Emang sebagai gula-gula di sana atau sebagai momok? Tolong dong hargain kami. Kami sudah berdarah-darah, kami sudah membentengi kalian, tapi kalian tidak menghargai keberadaan. Sama-sama nanti saya sudah ngomong juga. Lanjut part 3 ya. Iya, biar tahu rekan-rekan tuh, itu pro bono semua, nggak dibayar tuh semua. Kalau yang satu lagi dibayar, kami nggak, tapi kan nggak pernah berpikir mau dibayar nggak, karena kami tulus, kami ikhlas, tapi jangan kangkangi hukum hanya untuk kepentingan. Saya minta datang ke rumah, malam hari itu datang ke rumah, termasuk dengan pengacara dari Setara, Novi dan Gary. Saya ingatkan lagi, jangan lakukan tindakan itu. Kalau mau pengalian, sabar, tunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, supaya kita jangan maksud niat baik tapi menabrak undang-undang, menabrak hukum. Itu nggak benar, karena ada mekanisme. Nah, kalaupun saya katakan tadi harus seizin Agus, itu betul, bukan berarti saya mau ngasih sama si Agus, tapi karena itu adalah fonsnya pengobatan mata Agus. Dia harus tahu dong, kalau dia nuntut, kakek mau diobatin loh dengan yayasan, ternyata uangnya sudah nggak ada, terus siapa yang tanggung? Kan itu jadi masalah ya. Makanya kalau bertanya tadi seperti itu porsi yang saya jelaskan kepada rekan-rekan. Nah, sebelum ditanya lanjut, saya akan posisikan kepada masalah Novi ya. Saya harus pisahkan antara yayasan dengan Novi, karena Novi sudah langsung bicara pada saya. Kalau masalah Novi secara pribadi, kalau ada yang mengganggu ataupun menjelek-jelekkan dia, menjatuhkan dia secara pribadi, saya siap untuk membela dia dan tanpa dibayar. Itulah saya, kira-kira begitu ya. Jadi bisa kita pisahkan. Kenapa saya bilang kalau Novi melakukan terjadi apa-apa sama dia, karena itu di luar yayasan dia kan. Kalau dia dijelekin orang, dia akan, saya siap membentengi dia. Tapi kalau yayasan, saya nggak mau, karena sudah cacat hukum. Anda tolong netizen mengerti, saya mengajarkan edukasi hukum. Ya, bukan saya berpihak pada Agus, enggak, aku nggak setuju juga dikasih sama Agus kok. Jangan dikira saya berpihak pada Agus, tidak. Tapi mekanisme hukum hormati, karena saya aparat penegak hukum, saya pengacara, saya mantan penyidik. Di depan mata saya terjadi kesalahan hukum, masa saya diamkan? Kira-kira gitu ya. Tadi berarti poinnya Ya itu ya, jadi cukup jelas ya alasan Irjen Pol Riki untuk mundur ya. Jadi tidak setuju ya, karena itu dianggap menabrak undang-undang ya menurut beliau ya. Dan awalnya itu netizen juga nggak tahu ya, mengira bahwa hanya Irjen Pol Riki ya yang tidak menyetujui hal tersebut ya. Ternyata guys ya, ada fakta baru menarik ya. Ternyata kabarnya Novi pun sebenarnya kurang serg ya dengan pengalihan ke NTT tersebut ya. Ya, dan ini diungkap juga ya bahwa pada saat podcast itu katanya Novi juga ya cukup tertekan gitu ya. Dan nanti dibuka sama Mbak Emma ya nanti ya terakhir ya. Kita lihat dulu nih Novi. semuanya ingin mundur dari Ini dari Pablo Benua dulu ya. persoalan ini. Sebenarnya kalau kita lihat semuanya ingin mundur. Tapi yang jadi persoalan
momen. Karena kan kalau kita bicara mundur, kita harus punya alasan yang tepat. Dan saya kira dengan Bang Riki punya alasan itu adalah alasan yang mungkin ia dapatkan beberapa hari belakangan, dan itu harus kita hormati, kan begitu. Sehingga kalau kita katakan semua pihak ingin mundur, saya cuma ingin sampaikan satu persatu akan mundur pada waktunya, dan satu persatu akan mendapatkan momen dan alasan yang tepat. Bagi orang yang mundur dengan alasan yang bagus dan baik, akan dipuji oleh banyak orang, akan terkesan baik. Bagi orang yang alasannya tidak bagus, ya pastinya akan mendapatkan hujatan, itu tentunya. Jadi pintar-pintar mencari alasan deh bagi orang-orang yang mau mundur. Kalau kita flashback ke belakang, saya itu adalah, kalau ditanya ya, siapa sih kuasa hukum Novi yang pertama kali mundur? Kalau ditanya, siapa kuasa hukum Novi yang pertama kali mundur? Ya tentunya namanya adalah Pablo Benua. Sayalah orang pertama kuasa hukum daripada Novi yang mundur. Gitu. Lalu ada Brian, lalu ada siapa lagi? Sil ya. Sil, Herwanto, Dennis dan lain-lain, bahkan George juga mundur menjadi kuasa hukumnya Novi. Kita intinya begini deh, persoalan ini kita pengen cepat selesai. Apapun caranya. Karena mengganggu sekali kegiatan ini di pikiran kita, mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Kita ingin segera keluar dari persoalan ini agar persoalan ini mencari kebenarannya sendiri, mencari jalannya sendiri, kan begitu. Nah sekarang ada wacana sudah mau dibuang ke NTT, uang itu katanya mau dibuang ke NTT. Kami belum tahu bagaimana ke depannya, kami tunggu nanti Densu dan Gary pulang, kami akan lihat laporan atau report dari pertanggungjawaban itu, karena itu akan dibuang gitu ya, artinya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, yang ada di NTT. Kami akan lihat dulu laporannya sehingga semuanya. Oke, lanjut Pak Dua ya. Gini, salah langkah atau enggak itu multi persepsi. Kembali lagi ke orang-orang yang menilai. Siapapun menilai itu bisa aja bilang itu salah langkah, bisa aja bilang itu benar. Kalau masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda, karena perspektif hukum itu sesuai dengan siapa yang mentafsirkan itu. Dan dia menganjurkan bahwa masyarakat untuk tidak menerima donasi hasil sengketa. Ya, kita lihat aja lah nanti. Saya juga belum tahu apa hasilnya, bagaimana nanti di sana, apakah diterima apa tidak, kan gitu. Tapi yang pasti sebagai bahan buat teman-teman, bahwa uang itu kan sekarang ada di rekeningnya yayasan. Pada saat itu ya, uang itu ada di rekening yayasan. Lalu uang itu sudah ditawarkan ke Agus untuk digunakan sebagai pengobatan. Tidak diambil, tidak diterima tawaran itu. Sudah disurati berkali-kali, ya kan? Sudah disurati berkali-kali, lebih dari satu kali disuratin untuk digunakan uang itu. Tapi nyatanya tidak diambil. Artinya uang itu sekarang nggak tahu tuh mau digunakan untuk apa. Nah, sementara di NTT ada orang yang membutuhkan, kan begitu. Kalau ditanya hati nurani kita, ya tentunya kita setuju dengan gerakan itu untuk mengalihkan. Nah, masalah mekanisme ya kita serahkan kembali kepada pihak yayasan. Bagaimana sih mekanismenya? Kan kita nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan, apakah mereka sudah melewati mekanisme hukum. Kan kembali lagi itu aja sih. Begitu ya, Pak Risman? Ada yang mau tambahin? Pak Dodi, ya. Jadi mensikapi apa tadi yang disampaikan, bahwasanya ada sesuatu hal yang salah di dalam langkah yang dilaksanakan oleh Mas Densu dan penyelenggara untuk NTT. Tentu sama seperti apa yang kita pikirkan, semua orang akan menggunakan persepsi masing-masing terhadap satu tindakan dan keputusan, itu silahkan saja. Dan memang kalau kita berpikir sebagai kuasa donatur, kita pada saat ini berada di situasi yang sangat sulit, sehingga kita tetap berada menjadi Jadi intinya masing-masing punya persepsi ya, dan masing-masing sebenarnya punya itikat baik ya. Oke, lanjut ya. Buruan aja bagi Pak Densu. Saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke? Nyali. Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya. Bukan uang itu langsung masuk ke rekening Agus, bukan masuk ke rekening Densu kasih ke yayasan kasih ke sana. Dibalikkan, nggak ada sekalian mengerti.
Ya, kayak sekarang saya bilang, ayo ada teman saya yang sakit, tiba-tiba kalian transfer ke rekening dia, besoknya saya muterin, untuk apa kamu lapor saya? Kamu ini donatur, bilang nggak usah kasih kamu, dibalikin, dialihkan sesat, tidak seperti itu. Ya, percayalah, karena kita ini lawyer-lawyer yang nggak dibayar, lawyer-lawyer membela kaum lemah. Berarti Bang Faris sendiri sudah ada rencana untuk mengambil akun gitu? Oh, saya kan tidak ada. Agus mungkin dia pakai lawyer lain, bukan saya. Saya nggak mau ribut sama lawan yang sama. Iya, ini menarik ya. Katanya mungkin Farhad Abbas ganti ya. Maksudnya lawyernya Agus itu ganti ya. Bukan Farhad Abbas lagi, tapi ya nggak tahu ya. Kita lihat aja ke depan. Ini yang mengejutkan ya. Gimana dengan Novi ya? Ternyata Novi juga kurang lebih pendapatnya hampir sama dengan Irjen Polri kita tadi ya. Itu menurut ini ya Mbak Emma ya. Nanti ya kita lihat ya. Ya, yang pokoknya Eva kalau memberikan statement, ya nyerangnya orang itu, ya itu kalian lihat aja lah. Saya nggak nyangka juga gitu loh, saya nggak nyangka saya jadi korban berikutnya gitu. Soalnya terlihat tulus banget sama saya gitu. Kayaknya baik banget awalnya. Ya katanya mau lindungin saya segala macem gitu, tapi ujung-ujungnya ternyata dia nyerang saya juga gitu. Saya nggak tahu tujuannya apa. Capek banget guys, capek banget. Ya ini menjadi sebuah teka-teki ya. Jadi Novi sangat kecewa dengan orang yang sangat dekat ya. Ini ditulis di captionnya, ternyata orang dekat Teh Novi yang memperkeruh dan nyerang-nyerang Teh Novi ya. Dan ini ungkapan Teh Novi ini sampai hampir nangis ya. Jadi ini netizen bingung ini mengartikan ini, dan mungkin jawabannya ada di video berikutnya ini ya. Kalian bisa lihat. Apakah orang ini yang dimaksud? Ya, lihat di kolom komentar ya, kolom komentarnya dilihat ya. Novi masuk nanti. Ya, sorry. Kelihatan nggak? Oke, tak ulangi ya. Bisa dibaca nggak? Novi komen di situ, sok bijak tapi ujung-ujungnya pada nyerang saya ya Pak. Ya, gimana komentarnya para netizen? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Yuk kita nonton lanjut. Ini ada apa sebenarnya sih ya? Makin bingung juga kita. Mungkin aku izin ini aja deh, turun dulu ya, maksudnya ya kan nggak baik kalau memang harus tercapture seperti itu. Mohon izin, mohon maaf, mungkin salahku. Aku juga mumpung teteh di sini ada, ya aku minta maaf kalau memang ada salah kata, salah perbuatan, salah tindakan. Udah iya, udah jam 1 juga di Maumere ya. Kita besok masih lanjut lagi. Intinya semua kegiatanku di sini juga aku rekam. Aku itu bawa kameramen di sini dan aku pastikan semua transparan. Jadi itu aja. Aku off dulu ya, sorry. Ya. Assalamualaikum. Ya, ini sungguh membingungkan ya. Orang yang selama ini dekat ya. Ya ternyata sekarang ini Novi lagi berseberangan dengan beliau kalau kita lihat di komennya tadi ya. Ya, ini yang terakhir mungkin. Nih. Aku juga tanya sama Novi, kamu kenapa di podcast juga iya aja? Ya gimana? Udah berapa orang itu
tanda tangan. Ada kok fotonya pakai surat Pablo, Densu, Gary. Jadi Novi satu yang masih mendengarkan Bapak Jenderal, terpaksa. Aku bilang nggak bisa, Nov. Kalau emang bener ini kamu harusnya tegas aja, bilang nggak usah. Oke, poinnya terpaksa ya. Karena 3 lawan 1 ya. Makanya terjadi podcast tersebut ya. Menurut ini Emma Waroka ya, salah satu orang yang dekat dengan Novi. Gitu loh. Ini jelas-jelas orang hukum senior. Orang hukum senior Bapak ini. Densu itu podcast sama kayak gua, entertainment celebrity. Gary masih muda banget, 37 tahun. Pengalaman pengacaranya di mana? Harusnya bisa lebih bertanya kepada yang senior, yang udah makan asam garam, yang pro bono nggak dibayar. Karena bukan main-main ya, lawan lu itu Farhad Abbas. Orang yang kelihatannya kita pikir kayak tapi ngeri. Dia cari segala lubang untuk ancurin lu punya strateginya dia tuh, untuk lu punya kelemahan. Ya, ini cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas. Coba kita lihat komen. Ini ada yang komen-komen nih. Kan Densu sudah bilang kan, nanti di persidangan kalah, dan kalau nanti di persidangan kalah, Densu bakal ganti uang yang 1,3 M itu. Sorry. Oh gitu ya. Sebenarnya Densu udah kasih solusi, tapi emang dibikin nggak ketemu aja. Oh gitu. Lah gimana sih, katanya udah setuju, ini bilang terpaksa, yang benar yang mana? Teknologi capek. Kirain masih kok Densu dan Gary capek, tapi pengen kita tuntas. Dari awal udah kelihatan Gary udah agak lain. Bukan agak lain, mungkin dia udah capek, pengen kelar masalahnya. Iya, intinya netizen pun bingung ya dengan situasi ini ya. Malah nggak kelar-kelar ya. FA juga ada waktu atasnya pun. Ya. Dalam podcast Densu, Mas Gary bilang dari awal pertama kali dari awal dari Densu berakhir di Densu. Oh, maksudnya donasi itu kan berawal dari podcastnya Densu, berakhir di podcastnya Densu gitu ya. Dan Densu pun sudah bilang akan membantu Agus secara finansial. Ya, intinya seperti ini guys ya. Bingung nih, wah ini ada yang komen bingung nih ya, aku pun bingung ya, bingung banget. Ya oke guys, sampai di sini dulu mungkin video kita kali ini ya. Semoga masalah donasi ini segera terselesaikan ya. Ini makin runyam ya, bukannya selesai tapi makin runyam kalau menurut saya ya. Kemarin kita ngiranya udah selesai ya, tapi ternyata makin runyam ya. Oke, sekali lagi semoga segera selesai dengan baik ya. Kita akan ada video menarik lainnya, nanti aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih semua supaya tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa aja di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.